Ya, itu membuatku sadar karena kami tidak terlalu dekat waktu kecil, dia suka bisbol, aku suka basket. Nick Reiner di penjara, didakwa membunuh ayahnya, sutradara Hollywood Rob Reiner, dan istrinya Michelle. Eyas menyatakan bukti-bukti mengenai Nick. Bukti apa? Bukti akan diabaikan di pengadilan untuk memenuhi standar pembuktian dalam setiap kasus pidana, yaitu di luar keraguan wajar. Dan internet ramai membahas teori kasus ini. Bahkan ada yang meragukan apakah Nick Reiner benar-benar membunuh orang tuanya. Saya melihat di beberapa teori Anshi Taylor, kasus yang mengerikan dan tragis ini dia, serta apa yang bisa kita harapkan ke depannya. Saya Anganette Levy, ini Crime Fix. Ketika kabar mulai menyebar di Hollywood dan di internet bahwa sutradara dan aktor legendaris Hollywood, Rob Reiner dan istrinya Michelle telah dibunuh di rumah mewah mereka di Brentwood, semua orang terkejut, benar-benar terkejut. Itu bukanlah cerita berita yang baik yang Anda harapkan untuk didengar pada minggu malam, atau kapanpun juga. Sutradara yang dikenal karena perannya sebagai meathead di All in the Family dan menyutradarai When Harry Met Sally, The Princess Bride, A Few Good Men, dan Misery telah meninggal. Mengapa tidak ada orang yang menyakiti Rob Reiner dan istrinya, Michelle? Gosip beredar di internet tentang Nick, putra Reiner, berusia 32 tahun yang bermasalah. Reiner telah menjalani rehabilitasi 18 kali selama remaja akibat penyalahgunaan narkoba dan juga berjuang melawan penyakit mental. Dia dan ayahnya yang terkenal memproduksi film Being Charlie tentang perjuangan Nick melawan kecanduan pada 2015. Saya sebenarnya tidak malu mengakui beberapa hal buruk yang saya lakukan. Karena banyak orang melakukan hal-hal yang cukup tidak menyenangkan saat mereka mengalami hal itu. Fakta bahwa kami sedang menghadapi, kamu tahu hal-hal yang telah dilalui oleh Nick dan bagaimana saya bisa berhubungan dengan itu dan bagaimana ibunya juga berhubungan dengan itu memaksa kami untuk harus. Isto en Westcarso intus bedinero base was desrama musun bius delm afaba yang telah dilalui oleh Nick. Tapi kemudian muncul teori dan ide lain tentang pembunuhan itu untuk Rob dan Michelle Reiner yang mulai bermunculan secara online. Kita membahas beberapa teori aneh yang pernah saya lihat dibicarakan serta yang lebih sederhana. Saya lihat apa yang ingin saya tahu saat ini. Pemadam kebakaran Los Angeles menanggapi panggilan ke rumah keluarga Reiner di Brentwood sekitar pukul 3 sore. Minggu 14 November lalu memanggil kepolisian LA. Setibanya di lokasi menemukan 2 orang yang sudah meninggal di dalam rumah tersebut yang kemudian diidentifikasi sebagai Rob Reiner dan Michelle Reiner. Kedua korban ditemukan di kamar tidur utama di area rumah tersebut. Laporan muncul bahwa Nick Reiner menghadiri pesta Natal Conan O'Brien malam sebelumnya bersama orang tuanya. Dan bahwa Nick dan Rob bertengkar di sana karena Nick membuat tamu-tamu merasa tidak nyaman karena perilakunya dianggap tidak pantas. Ayah dan anak itu dikabarkan saling meninggikan suara. National Broadcasting Company News melaporkan bahwa Nick menyela percakapan pribadi antara komedian Bill Hader dan tamu lainnya. Video dari sebuah pom bensin dekat rumah keluarga Reiner menunjukkan Nick Reiner berjalan melewati tempat itu pada Minggu pagi. TMZ melaporkan Nick menginap di Hotel Pierside Santa Monica pukul 4 pagi. Dan staf kebersihan menemukan darah di kamar mandi di kamar tidur pada pagi harinya. Hotel itu sekitar 4 mil dari rumah keluarga Rainers. Hasbigor ditangkap minggu malam, Nick Reiner terlihat masuk ke toko serba ada menuju pendingin mencari minuman. Sesekali ini dia tampak melihat sekeliling dengan gugup. Departemen Kepolisian LA menangkapnya di dekat Universitas Southern California pada pukul 9.15 malam. Hari ini saya di sini untuk mengumumkan bahwa kantor kami akan mengajukan tuntutan terhadap Nick Reiner yang dituduh membunuh orang tuanya, aktor, sutradara Rob Reiner, dan fotografer, produser Michelle Singer Reiner. Tuntutan ini akan berupa 2 dakwaan pembunuhan tingkat pertama dengan keadaan khusus berupa pembunuhan beruntun. Dia juga menghadapi tuduhan khusus bahwa dia secara pribadi menggunakan senjata berbahaya dan mematikan, yaitu sebuah pisau. Tuntutan ini membawa hukuman maksimum penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat atau hukuman mati. Belum ada keputusan yang dibuat saat ini terkait hukuman mati. Salah satu tuduhan khusus ini adalah bahwa pembunuhan dilakukan dengan senjata mematikan atau pisau. Di tersedia mana dan cara bagaimana senjata itu berada, ditemukan atau akan ditemukan, itu sebenarnya akan menjadi bukti yang akan kami ajukan di pengadilan.
Jaksa wilayah Los Angeles Nathan Hochman tahu kasus ini sangat besar dan sensitif. Sebuah kasus pembunuhan kekerasan dalam rumah tangga dengan penyalahgunaan narkoba dan masalah kesehatan mental di sekitarnya. Dan ini sangat mudah menjadi bahan gosip, rumor, bahkan teori konspirasi. Kamu dikasih mendengar di media ini rumor, kamu dikasih mendengar spekulasi, kamu akan mendengar kabar burung. Saya hanya meminta semua orang mengandalkan sumber terpercaya. Jika itu tidak berasal dari kantor kejaksaan, dari kepolisian LA, dari kantor koroner, atau dari ruang sidang itu sendiri, maka kemungkinan besar kamu sedang mendengar informasi yang salah. Rob Reiner adalah seorang sutradara terkenal, tetapi juga aktif secara politik di pihak Demokrat, dan dia adalah seorang kritikus vokal terhadap Presiden Trump. Dan seberapa forum internet menyebut kemungkinan itu dalam kasus pembunuhan sebelum Nick Reiner ditangkap. Sebuah akun atas nama seorang pria bernama Ryan Shit memposting pada Minggu malam. Tahun 2021, Rob Reiner mengumumkan sedang mengembangkan serial televisi 10-13 episode tentang hubungan Vladimir Putin dan Donald Trump. Dia menggambarkan konsepnya, Sabach menelusuri ketua pria itu sejak masa kecil, berkau hingga ke titik di mana kehidupan mereka saling bersinggungan. Dengan tujuan untuk mengeksplorasi dampak yang lebih luas dari pertemuan itu terhadap demokrasi. Dia udah menanyakan bahwa dia sedang bekerja sama dengan penulis Ward Parry dalam proyek tersebut, yang dia sebut sebagai mata-mata dan aset. Apakah Make America Great Again membunuh Epstein dan Reiner? Itu dugaan yang luar biasa. Dan ada situs web lain yang menyarankan bahwa ada pencarian internet tentang rumah keluarga Reiner dan Nick Reiner yang berasal dari Washington, District of Columbia sebelum pembunuhan itu terjadi. Di papan pesan lain, seorang channel pengguna menyarankan bahwa Romy Reiner, adik perempuan Nick, sebenarnya menuding kakaknya untuk menutupi keterlibatannya sendiri dalam pembunuhan brutal tersebut. Tidak ada bukti sama sekali yang menunjukkan bahwa Romy Reiner terlibat dalam hal ini. Di podcast The Criminally Obsessed, mantan jaksa federal Nima Romani menyarankan salah satu pembelaan bisa saja bahwa Nick Reiner sebenarnya dibius di pesta Conan O'Brien yang kemudian menyebabkan perilaku membunuhnya. Pengguna internet lain bahkan telah menyarankan bahwa Nick Reiner bisa saja menjadi korban kekerasan atau mungkin menggunakan apa yang disebut sebagai pembelaan Menendez Brothers dengan mengklaim bahwa dirinya adalah korban. Sekali lagi, ada bukti yang telah diajukan yang menunjukkan bahwa Rob dan Michelle Reiner melakukan apapun selain mendukung putra mereka dan berusaha memberinya bantuan yang dia butuhkan. Mari kita perjelas. Nick Reiner baru sekali hadir di pengadilan dan kita pun belum melihatnya. Yang mulia, saya mohon penundaan sidang dakwaan karena tahap ini belum selesai dan masih terlalu dini. Kami telah berkoordinasi dengan penasihat dari kantor kejaksaan dan tanggal 7 Januari dengan izin pengadilan akan menjadi tanggal yang tepat bagi kami untuk kembali mengajukan permohonan. Nick, saya akan terima pengesampingan. Sidang cepat sudah sesuai rencanamu. Tuan Reiner, Anda punya hak konstitusional dan hukum untuk sidang dakwaan cepat. Penasihat hukum Anda meminta sidang dakwaan dilanjutkan ke 7 Januari 2026. Apakah Anda melepaskan hak atas sidang dakwaan cepat hari ini, 7 Januari 2026? Dan penasihat hukum juga setuju untuk melepaskan hak tersebut? Saya setuju. Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa telah secara sadar dan cerdas melepaskan haknya untuk sidang dakwaan yang cepat dan bahwa penasihat hukumnya juga setuju dengan pelepasan hak tersebut. Nick Reiner sekarang diwakili oleh Alan Jackson, pengacara yang sama yang membantu memenangkan pembebasan untuk Karen Reed. Dia juga pernah mewakili Harvey Weinstein dan Kevin Spacey. Saya hanya punya beberapa kata singkat. Pertama-tama dan yang paling penting ini adalah tragedi yang sangat menghancurkan yang menimpa keluarga Reiner. Kita semua menyadari itu, hati kita tertuju kepada seluruh keluarga Reiner. Ada isu-isu yang sangat kompleks dan serius yang terkait dengan kasus ini. Hal-hal ini perlu ditangani dan diperiksa dengan sangat teliti, namun hati-hati, serta dianalisis dan dipelajari. Kami meminta agar Anda membiarkan proses ini berjalan, sebagaimana sistem ini dirancang untuk berjalan. Bukan dengan tergesa-gesa memutuskan atau langsung menyimpulkan, melainkan dengan menahan diri, bermartabat, dan memberi hormat pada sistem, proses, serta keluarga. Jadi dengan itu kita sudah dijadwalkan untuk sidang pembacaan dakwaan pada tanggal 7 Januari. Itu adalah tanggal sidang berikutnya dan itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Mungkin akan ada hal lain di lain waktu, tapi hari ini kami akan berpegang pada posisi kami secara prosedural, yaitu ini hanyalah penundaan sidang pembacaan dakwaan
tidak ada hal substantif yang terjadi hari ini. Kami akan kembali untuk sidang pembacaan dakwaan di departemen yang sama pada tanggal 7 Januari. Sampai jumpa saat itu. Juga telah dilaporkan bahwa Rob dan Michelle Rayner bisa lelah dengan perilaku putra mereka dan ingin dia pindah dari rumah. Juga salah satu teori sederhana, Nick Rayner mungkin memakai narkoba dan marah karena sesuatu, lalu dalam kondisi itu menikam orang tuanya. Pemeriksa medis berdiagnosis perempuan Rayner tewas akibat luka benda tajam. Ya, untuk membahas ini dengan info terbaru, saya undang Matt Murphy. Dia adalah mantan jaksa dari California, pernah menuntut pembunuh berantai. Dia sudah melakukan banyak hal selama karirnya. Jadi Matt, Nathan Max, kasih banyak sudah hadir. Berita terbaru adalah TMZ melaporkan bahwa Nick Rayner telah didiagnosis menderita skizofrenia. Menurutku itu tidak mengejutkan. Tapi obat-obat yang sempat diubah dan perilakunya jadi tidak stabil. Dia dianggap berbahaya karena perubahan obat itu ditambah mungkin penggunaan narkoba ilegal. Pembelaan tidak bersalah karena gangguan dan jiwa mungkin diajukan. Bagaimana pendapatmu? Ya, saya rasa kita akan melihat pembelaan kesehatan mental dalam satu bentuk atau lainnya. Saya rasa itu hampir pasti akan terjadi. Seperti yang telah diberitakan dan ini belum dikonfirmasi, ada darah di spray di hotel. Kita punya pertengkaran tepat sebelumnya. Tidak ada bukti, kita sudah dengar bahwa tidak ada tanda-tanda pembobolan yang menunjukkan siapapun yang melakukannya memiliki kunci. Menurut saya, ini bukan soal siapa pelakunya. Yang berarti, strategi berikutnya yang paling logis dan kemungkinan besar efektif untuk pembelaan adalah dengan berargumen menggunakan yang dikenal sebagai tidak bersalah karena alasan gangguan jiwa atau tidak bersalah karena alasan gangguan jiwa. Dan kamu tahu mereka, itu adalah kasus yang sulit. Saya pernah menangani kasus yang sangat mirip di Newport Beach, kasus Nicholson saya yang melibatkan seorang pria muda yang sangat kaya dengan gangguan mental organik, skizofrenia, yang ia derita dan ia campur dengan penggunaan narkoba yang cukup banyak serta keluar masuk rehabilitasi. Dan ceritanya sangat mirip. Dan dia marah pada orang tuanya, lalu membunuh ibu dan ayahnya di rumah mereka. Rumah yang sangat indah di Newport Beach dengan menggunakan pisau. Namun, dalam kasus itu, dia menunggu lalu membunuh pembantu rumah tangga. Dan itu mirip, jika laporan itu benar, bahwa Rob Rayner dan istrinya telah disayat lehernya, itulah yang mereka lakukan persis. Seperti yang dilakukan pria ini pada kasus Nicholson saat membunuh orang tuanya, yang disebut parricida. Dan dalam kasus itu, meskipun ada riwayat panjang dan terdokumentasi dengan baik tentang gangguan mental yang nyata, juri tetap memutuskan bahwa dia secara hukum waras. Itu terjadi saat Halloween tahun ini dan menurut saya, vonisnya akan dijatuhkan minggu depan. Jadi California menggunakan apa yang dikenal sebagai aturan McNaughton. Agar pembelaan kewarasan atau ketidakwarasan diterima, Anda harus membuktikan bahwa orang tersebut tidak memahami sifat dan kualitas tindakannya. Beban pembuktian ada pada pihak pembela dengan bukti yang lebih kuat. Ini adalah sistem persidangan terbagi dua, mirip kasus hukuman mati. Pertama ada tahap kesalahan, lalu persidangan kedua dengan juri yang sama untuk menentukan kewarasan. Jadi pertama, apakah dia pelakunya? Lalu berikutnya, apakah dia yang melakukan ini? Apakah dia bertanggung jawab atas itu? Menurut saya, itu pembelaan yang sulit. Dan saya tidak tahu sumber informasi itu jika bukan dari pihak pembela. Nathan Hochman sangat disiplin. Itu adalah jaksa wilayah Los Angeles. Jadi akan menarik untuk melihatnya. Selanjutnya secara prosedural, mereka melanjutkan sidang pembacaan dakwaan, jadi pihak pembela pada akhirnya harus mengajukan pembelaan. Kalau saya harus menebak, saya akan bilang tidak bersalah karena alasan gangguan jiwa. Dan kemudian kita mulai masuk ke jalur kesehatan mental. Secara bersamaan, Nathan Hochman, jaksa wilayah Los Angeles, harus mengambil keputusan tentang hukuman mati dan mereka akan melakukan apa yang disebut di Los Angeles sebagai sidang live C, di mana Alan Jackson akan datang dan memberikan presentasi kepada Nathan Hochman sendiri dan stafnya tentang faktor-faktor yang meringankan atau mengapa dia percaya bukti-bukti seharusnya menunjukkan hukuman yang lebih ringan dari hukuman mati. Di California, dalam kondisi khusus, hukuman seumur hidup bisa disertai kemungkinan pembebasan bersyarat. Ya, kamu tahu ada banyak hal yang perlu dibahas di sana. Maksudku jelas Nick Rayner punya riwayat panjang penyalahgunaan narkoba.
Tapi ini yang aku misalnya dia memang punya gangguan mental seperti skizofrenia dan dia baru saja didiagnosis. Jika kamu pakai narkoba ilegal, kamu nggak bisa bilang kehilangan kendali karena skizofrenia. Dan aku sudah menggunakan narkoba ilegal bersamaan dengan obat-obatan psikotropiku. Jadi aku tidak berlama karena alasan gangguan jiwa. Itu tidak sesuai. Penggunaan narkoba ilegal, kan? Ya, dengar, aku rasa itu memang yang akan mereka lakukan. Pertanyaannya, apakah itu akan berhasil? Dan itulah benar-benar pertanyaan $20.000. Tapi menurutku kamu benar-benar tepat sasaran. Aku rasa itu memang yang akan dilakukan oleh pihak pembela. Aku rasa mereka akan datang dan mengatakan bahwa ini adalah kombinasi dari penyakit mental organik yang bukan kesalahannya. Dan lihatlah diagnosis ini. Dan ini hanya diperparah oleh obat-obatan. Dan mereka akan memanggil para ahli untuk membicarakan bagaimana dia tidak waras saat melakukannya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kita sudah pernah melihat ini sebelumnya. Pertanyaannya, apakah juri akan percaya? Ini akan menarik untuk disaksikan. Saya punya teman di Kejaksaan Distrik LA, Nathan Hochman. Bagi yang belum tahu, para pemilih di Los Angeles County menyingkirkan seorang pria bernama George Gascon untuk membantu tahun lalu. Menurut saya, ini hal terburuk yang pernah terjadi pada keamanan publik sepanjang sejarah Los Angeles, tempat saya dibesarkan. Dan para pemilih menjadi serius dan memilih Hochman untuk membersihkan kekacauan yang ditinggalkan oleh George Gascon. Jadi kita punya jaksa wilayah yang tegas, sangat berpengalaman dan sangat baik yang telah menugaskan tim yang luar biasa untuk menangani ini. Jadi mereka semua mengenal Alan Jackson. Alan Jackson tentu saja dia adalah seorang jaksa wilayah di Los Angeles. Mereka semua mengenalnya. Alan Jackson adalah pengacara persidangan yang sangat berbakat. Saya sudah mengenalnya selama bertahun-tahun dan kedua belah pihak punya pekerjaan berat dalam kasus ini. Ya, saya juga berpikir begitu. Maksud saya, terakhir kali kita melihat Alan Jackson berhasil mewakili Karen Reed. Dan jelas dalam kasus itu, mereka mengkuratakan skenario jebakan. Kamu tahu, itulah yang mereka manfaatkan sebagai pembelaan. Mereka bilang dia dijebak dan itu bukan hanya oleh satu orang saja. Menurut Alan Jackson, sepertinya semua orang di kota Canton terlibat dalam hal itu. Saya rasa seluruh negara bagian. Ya, benar sekali. Ya, kau berpenting itu. Aku merasa seperti kamu mempekerjakan Alan Jackson dan membayarnya mahal untuk membantumu keluar dari masalah. Apakah menurutmu kamu mungkin pernah melihat dia? Aku sudah mencari tahu di internet. Kamu bisa lihat banyak obrolan tentang Nick Rainer dan penggunaan narkoba dan lainnya. Lihat orang-orang yang berkata, aku kira dia akan pakai pembelaan ala saudara Menendez, menyalahkan saudara-saudaranya, atau melakukan hal lain seperti itu. Maksudku, apakah menurutmu ada kemungkinan Alan Jackson mencoba melakukan hal seperti itu? Pembelaan tipe konspirasi. Jelas, ini kasus yang sangat berbeda. Menurutku dia tak perlu melakukan itu. Dia sudah cukup dengan masalah kecanduan, narkoba, dan aku rasa itulah jalannya. Saat ini, semua kemungkinan masih terbuka. Ingat, ini penyelidikan baru dan banyak orang. Seperti saat menonton Law and Order yang selesai, dalam 42 menit hal itu tidak berlaku di kasus ini. Proses kesehatan mental dalam sistem pidana di negara bagian California itu panjang dan berliku. Dan kalau aku harus menebak, kita bicara soal persidangan yang paling cepat akan berlangsung dalam 2 tahun. Jika harus menebak, Alan Jackson kemungkinan ajukan pembelaan tidak bersalah karena alasan gangguan jiwa. Atau, suatu saat, mengubah pembelaan tidak bersalah biasa menjadi karena gangguan jiwa. Saya yakin akan banyak laporan bocor dari berbagai sumber yang berusaha mengubah narasi publik lewat TMZ dan media lain. Aku yakin dia akan berargumen kuat pada Nathan Hochman agar tidak menuntut hukuman mati. Saya yakin Nathan Hochman akan mempertimbangkan semuanya dengan sangat hati-hati. Aku tidak berpikir dia akan menuntut hukuman mati dalam kasus ini. Hanya berdasarkan pokok perkara, karena ini terjadi dalam keluarga, karena berbagai masalah yang ada. Mereka bukan orang asing, mereka memang tidak bersalah. Tapi ini tidak sama dengan membunuh 2 orang asing di jalan atau di tempat parkir Home Depot. Jadi semua faktor yang memberatkan dibandingkan dengan yang meringankan. Saya duduk di Komite Orange County selama 15 tahun, memberi rekomendasi ke jaksa wilayah.
dan kami menuntut hukuman mati pada kurang dari 4% kasus yang memenuhi syarat. Hukuman mati jarang diminta, apalagi di California yang menerapkan moratorium. Dan saya juga tidak melihat dia akan dieksekusi, jadi prediksi saya adalah Nathan Hochman tidak akan menuntutnya. Mereka akan menuntut hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, dan kita akan membahas pertempuran para ahli soal kesehatan mental, Nick Reiner. Dan lihat, ini akan sangat menarik untuk disaksikan karena kita akan melihat pengacara-pengacara hebat di kedua belah pihak. Saya tahu hakim yang ditugaskan untuk kasus ini seorang ahli hukum yang hebat dan ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Kecanduan ini memengaruhi hampir semua keluarga Amerika dalam berbagai bentuk saat ini. Kita semua mengenal versi anak seperti ini. Saya tumbuh di West Los Angeles, anak-anak kaya yang terjerumus ke narkoba itu sudah seperti klise, saking biasanya. Jadi, akan sangat menarik melihat apa pendapat juri tentang semua ini. Tapi menurut saya, sekali lagi, kita akan punya hakim yang sangat baik dan pengacara-pengacara hebat di kedua belah pihak. Dan ini akan menjadi kasus yang menarik untuk disaksikan, tapi akan memakan waktu cukup lama. Menurutmu, apakah mungkin meski ini masih sangat awal, aku masih belum, kau tahu, aku masih menunggu Alan Jackson mempertanyakan penyelidikan atau sesuatu seperti itu. Maksudku, dari semua yang belum dikonfirmasi yang kita dengar, ini tampak jelas dan sederhana. Tapi kita tahu segalanya bisa berubah. Maksudku, lihatlah saja, lihat apa yang terjadi dengan kasus O.J., kasus pembunuhan ganda terkenal lainnya di Brentwood. Tentu saja ada faktor-faktor yang berbeda dalam kasus itu, terutama faktor ras. Tapi kurasa aku hanya melihat ini dan aku berpikir sendiri, kamu tahu Alan Jackson, dia seorang petarung. Kamu mempekerjakannya untuk bertarung, tapi adakah kemungkinan Alan Jackson dengan riwayatnya di kantor kejaksaan LA, keluarga Reiner memohon agar dia tidak dipenjara seumur hidup, tapi dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena itu yang dia butuhkan. Dan bahwa dia berusaha menyelesaikan kasus ini dengan segala cara? Tidak mungkin kasus ini akan diselesaikan, itu tidak akan selesai. Ini akan dibawa ke persidangan, dan jika dia berhasil dan mendapatkan putusan tidak bersalah karena alasan gangguan jiwa atau putusan tidak bersalah karena alasan gangguan jiwa, maka Nick Reiner akan dikirim ke fasilitas kesehatan jiwa di mana dia akan dievaluasi apakah berbahaya bagi masyarakat. Dan dia akan keluar, dia pasti akan keluar, entah itu 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, dia akan keluar lagi. Dan kamu tahu seberapa besar bahaya yang bisa ditimbulkan oleh orang seperti itu. Dia sudah tidak punya orang tua lagi, bukan bermaksud meremehkan, tapi kita harus melihat dan memperhatikan. Ada kasus terkenal di University of California, Santa Barbara alma mater saya dulu, di mana hal yang sama terjadi. Seorang yang sangat muda, putra dari seorang yang sangat kaya di bisnis film, mengendarai mobilnya di salah satu jalan saat sekelompok mahasiswa sedang di sana dan menewaskan beberapa orang. Jack Early membelanya di Santa Barbara County. Saya pernah menangani kasus pembunuhan melawan Jack. Dia pengacara hebat dan berhasil meyakinkan juri. Dan orang itu dibebaskan dan dia pergi ke fasilitas kesehatan mental selama beberapa tahun lalu keluar. Dan itu pasti yang akan diharapkan oleh Nick Reiner dan kita harus lihat nanti. Kita pernah melihat kasus serupa di California dengan hasil beragam. Secara tradisional, seperti kasus Nicholson saya di Newport, standarnya sangat tinggi. Tapi itu di Orange County dan dijalankan. Itu kantor kejaksaan yang sangat berbeda, di mana para jaksa, kumpulan juri yang berbeda, filosofi persidangan yang berbeda. Saya pikir Nathan Hochman sangat bagus, jadi saya akan memperhatikan ini dengan penuh minat untuk melihat bagaimana timnya tampil. Mereka akan tahu apa yang mereka lakukan dan menjadi jaksa karier yang mengenal Alan Jackson. Hakim akan mengenal Alan Jackson, dia sudah dikenal. Mereka akan tahu yang diharapkan dan kita lihat hasilnya. Yes, kami akan memperhatikan. Ini benar-benar kasus yang sangat menyedihkan. Matt, terima kasih banyak sudah bergabung bersama saya. Kapan saja? Nick Reiner masih ditahan di penjara Kabupaten Los Angeles dan akan kembali ke pengadilan pada 7 Januari. Tetap espero CMC kami itu saja untuk episode Crime Fix kali ini. Saya Anjanette Levis, terima kasih sudah bersama saya. Sampai jumpa lain waktu.